Yang saya hormati tuan rumah sekeluarga dan yang saya hormati segenap pengurus dan anggota Majelis Taklim anak remaja Bondat. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, dan juga diberi bermacam-macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan ke hariban junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Majelis Taklim Arebon yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan bahwa al-insanu abdul ihsan, al-insanu abdul ihsan, bahwasanya manusia itu adalah hamba kebaikan. Manusia adalah hambanya kebaikan. Oleh karenanya, semangat apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini kita harus tetap dijaga dan kita tingkatkan bersama. Kenapa harus seperti itu? Karena yang dikhawatirkan ketika teman-teman kita mendapat kebaikan dari orang yang tidak sepaham dengan kita, maka otomatis orang itu akan menjadi budak dari kebaikan orang itu sendiri. Sehingga perjalanan Majelis Taklim Arebon ini tidak hanya terlepas dari kegiatan rutin seperti yang kita laksanakan pada saat ini, akan tetapi harus dijabarkan di selain waktu atau kegiatan rutin yang seperti ini. Intinya dimanapun pengurus dan anggota atau jamaah Majelis Taklim Arebon ini harus selalu berbuat kebaikan. Konsepnya pakai konsep apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yakni al-insan abdul ihsan. Jadi manusia itu adalah budaknya kebaikan atau hambanya kebaikan. Mau tidak mau, ketika ada orang yang berbuat kebaik kepada kita, kita pasti mempunyai hutang kebaikan. Otomatis seperti itu ya. Jadi yang dikhawatirkan, boleh sedang di Honda minjem Hondana orang yang tidak sepaham dengan kita atau pahamnya beda dalam hal ini, mengarah lebih banyak melakukan hal yang maksiat. Maka otomatis orang yang dikasih pinjaman tadi mau tidak mau harus mengikuti orang yang ngasih pinjaman. Dan paham maksudnya ya. Dan kebaikan itu tidak cukup, tak cukup hanya baik, tapi bagaimana cara kita harus masuk kepada soleh. Beda ya, baik dengan soleh itu berbeda. Saya yakin semuanya yang hadir sekarang ini adalah baik, tapi belum tentu soleh. Belum tentu soleh. Saya ambil contoh seperti ini, contoh gampangnya. Ini HP-nya baik, baik, bagus kan ya. Kemudian kalau HP ini saya kasih ke, ini siapa namanya? Putra. Dikasih ke Putra, apa soleh? Enggak soleh, karena tidak bermanfaat. Jadi paham ya maksudnya ya. Jadi soleh itu kebaikannya harus bermanfaat, tidak hanya baik. Oleh karenanya semakin kita berbuat berbuat baik, kemudian kebaikan itu bermanfaat, maka kita akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya itu yang dicintai oleh Allah. Siapapun yang bisa bermanfaat kepada orang lain, maka otomatis orang itu menjadi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan berhenti di baik, akan tetapi harus selalu berusaha untuk soleh.
Yang dimaksud soleh harus bermanfaat kepada orang lain. Kebaikannya itu bermanfaat bagi orang lain. Sehingga tepat sasaran. Itu meskipun baik kalau nggak tepat sasaran maka tidak bermanfaat. Terutama strategi yang harus dipakai ke depannya adalah pakai strategi al-insan abdul ihsan. Strategi itu dipakai oleh panglima perang waktu mau menghancurkan Romawi. Waktu perang mau menghancurkan Romawi, yang dipakai strateginya adalah strategi Imam Al-Ghazali. Al-insan abdul ihsan. Maka kita semaksimal mungkin berbuat baik kepada siapapun, sehingga orang itu otomatis punya hutang kebaikan. Tapi tujuannya bukan untuk hal-hal yang lain, akan tapi mengajak mereka agar supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada yang menciptakan, agar supaya orang itu kenal kepada siapa yang menciptakan kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Intinya kita harus selalu konsisten dalam hal kebaikan sehingga kita menuju kepada orang yang masuk kategori orang yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.